sekalian, hati-hati sama hati karena memang nilai kita bergantung dari hati kita. Allah itu ketika ngelihat kita, yang dilihat hatinya. Sampai-sampai katanya Nabi Muhammad alaihissalam, Innallaha la yaqbal min salati ahadikum nisfaha wala thuluthaha wala rub'aha walakin yaqbal ma'aqal minha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari salat seseorang setengahnya, seperempatnya atau sepertiganya. Akan tetapi yang Allah terima dari salat seseorang adalah kadar yang dia khusyuk di dalamnya. Kadar yang hatimu nyambung di dalam sholat tersebut. Ukuran yang kita di dalam sholat itu tuh nyambung antara hati kita sama pekerjaan yang kita lagi kerjakan, nyambung. Kita lagi ruku, hatinya lagi ruku. Kita lagi sujud, hatinya lagi sujud. Kita lagi baca takbir, hatinya lagi mengagungkan Allah. Kita baca suratul Fatihah, hatinya sedang memaknai Al-Fatihah. Itu yang diterima Allah SWT dari sholat kita. Makanya teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, saya kalau ditanya, Ustaz sholatnya diterima apa enggak? Enggak. Sholat saya Halimah Ali terus, saya enggak lagi bilang sholat teman-teman. Saya sholatnya. Ustaz yakin enggak sholat Ustaz Halimah Ustaz diterima? Enggak. Jangankan yakin, menurut Ustaz sholat Ustaz diterima apa enggak? Enggak. Enggak. Makanya kenapa saya berusaha untuk selalu mengerjakan sholatnya dengan berjamaah? Karena saya enggak percaya diri. Karena saya nggak percaya diri bahwa sholat saya pantas diterima. Sementara kalau sholat dengan berjamaah, itu insya Allah Nabi Muhammad bilang, seenggaknya kalau nggak ada yang khusyuk sekalipun, Allah bilang ijtama'u li ajli faqabiltu lijtima'ihim. Mereka berkumpul karenaku, maka aku terima sholat tersebut dengan sebab perkumpulan mereka itu. Gitu katanya Nabi Muhammad. Jadi kalau saya ditanya, kenapa Ustazah selalu berusaha untuk sholat berjamaah? Karena saya nggak percaya diri. Saya nggak percaya sholat saya diterima sama Allah. Sholat model kayak begitu kok. Sholat saya masih berantakan bener kok. Baca Fatihah, udah ngerti padahal artinya Fatihah, tapi saya mikirin abis ini mau ngajar apaan ya? Halaman berapa ya? Pembahasan tentang apa yang minggu lalu ya? Ya Allah, ya Allah. Tapi kan Ustazah yang Ustazah pikirin bener. Tapi kan gak nyambung sama sholatnya. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi kalau ditanya apakah sholat kita pantas diterima sama Allah, ya belum pantas diterima sama Allah SWT. Makanya kita perlu sholat berjamaah karena itu, kan gitu ya. Nah itu kita duduk di sini, yang Allah lihat hati kita. Kita lagi sedekah, yang Allah lihat hati kita. Yang Allah lihat hati kita. Kamu sedekahmu karena apa? Karena apa niatnya mau sedekah? Pengen biar uangnya berlipat ganda? Kan banyak yang gitu. Sedekah kepengen dapat lebih. Itu lagi gak sedekah, lagi dagang. Kamu gak lagi sedekah, kamu lagi dagang. Lagi pengen ngasih sesuatu biar dapat keuntungan. Kan sama aja. Kamu ngasih, kemudian ngarepnya kan kalau kita jualan kan, kita beli 200, kita jual 250, kan begitu ya? Nah itu 50-nya kan yang kita ambil sebagai keuntungan, kan dagang kayak begitu. Nah kalau kamu sedekah sekarang, kamu sedekah 200.000 dengan ngarepin insya Allah nih Allah balikin nih, gantiin jadi 1 juta, kan begitu? Itu dagang, dan kamu dagangnya jahat banget. Kamu kalau dagang sama orang lain aja 200 minta dijualnya 250. Kamu dagang sama Allah 200 dan kemudian kamu minta baliknya 1 juta. Dan kemudian kamu menganggap bahwa kamu sudah beribadah secara ikhlas. Ikhlas dari mana? Teman-teman sekalian saya muliakan, hatimu ada di mana ketika kamu melakukan segala sesuatu yang kamu lakukan. Itu penting banget teman-teman sekalian. Penting banget. Benerin hati. Kalau hati bener, anggota tubuh yang lain bakalan bener. Karena hati adalah isinya teko. Sementara yang dituang-tuangkan adalah apa yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Bagus dalamnya, bagus yang dikeluarin. Rusak yang dikeluarin, maka yang di dalamnya pastilah sama juga rusaknya. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu benerin hati? Karena hati pusat pandangan Allah. Apapun yang kamu lakukan, Allah tetap ngelihat hatinya juga. Allah tetap ngelihat hatinya juga. Waktu ada dibilang sama para ulama, ibadah itu
belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Liatin ibadahnya iblis. Iblis itu beribadah 70.000 tahun, teman-teman sekalian. Sebelum diturunkan ke atas muka bumi, itu iblis beribadah 70.000 tahun. Saudaraku sekalian saya muliakan. Gara-gara maksiat satu Allah turunkan, Allah usir di atas muka bumi ini. Katanya para ulama, bukan begitu masalahnya. Tapi masalahnya ada pada iblis itu waktu ibadah 70 tahun, yang ibadah hanya anggota tubuhnya, hatinya tidak. Hatinya tidak diibadahin. Artinya gimana? Hatinya dibiarkan punya sombong, hatinya dibiarkan punya perasaan ujub, bangga sama diri sendiri. Hatinya dibiarin. Dan itu yang kemudian bikin iblis, Allah Subhanahu wa taala mau tunjukkan hakikatnya si iblis dengan dikasih saingan. Kan gitu ya? Ada nih, Allah ciptakan bangsa bukan dari malaikat, tapi bangsa manusia. Tapi biar kata dia bukan dari kelompok malaikat yang dari cahaya, iblis ini kan dia dari api. Api itu teman-teman saudara sekalian bercahaya tapi membakar. Api kan? Bercahaya apa enggak? Tapi membakar. Nah, iblis ini ngerasa malaikat lebih bagus daripada dia, karena malaikat terdiri dari cahaya. Cahaya menerangi tanpa membakar. Itu cahaya, menerangi tanpa membakar. Teman-teman sekalian, ketika kemudian diciptakan manusia dari apa? Dari tanah. Iblis kemudian ngerasa gitu kan, tanah, kita injek-injek, saya lebih bagus daripada dia. Kelihatanlah hakikatnya, aslinya kelihatan. Jadi ibu-ibu, teman-teman sekalian, hati-hati. Kalau di saat kamu berjumpa dengan teman-teman sesama majelis, kita ngerasanya, saya nih yang paling gak solehah kayaknya, saya paling bodoh kayaknya. Soalnya ini kan yang lain-lain ada yang ngajinya udah 5 tahun, ada yang bahkan dari sudah 5 baru pertama kali ngajar di sini udah mulai ngaji. Saya yang paling bodoh, saya yang paling nggak soleha gitu ya. Apalagi mengingat masa lalu saya begini begitu segala macam. Tapi giliran ketemu sama teman-temannya yang masih belum pada pakai jilbab, ngerasanya saya yang paling soleh, saya yang paling soleha, saya yang paling berilmu. Tuh orang, Allah bajunya ampun, neraka kayaknya tangan. Ini nih yang katanya malaikat gemes lihat dia nih model kayak begini nih. Astagfirullah. Kamu nggak beda sama siapa tadi yang saya ceritain? Iblis ketika tandingannya sama malaikat, dia bilang malaikat yang paling hebat. Saya nggak ada apa-apanya. Mereka diciptakan dari cahaya, saya diciptakan dari api. Segala kebaikan yang ada dalam api dimiliki oleh cahaya, tapi kebaikan dalam cahaya tidak dimiliki oleh api. Begitu ada ngelihat manusia, ngelihat Adam, ya, ngelihat Adam. Kalau ini bagusan saya lah dari dia. Itu kayak ibu-ibu kalau pas ngelihat yang auratnya terbuka gitu. Bagaimana menurutmu? Kita masih suka gitu kan? Kita masih suka gitu kan, teman-teman saya sekalian? Ketika ngelihat orang lain yang misalnya gitu, auratnya terbuka, sholatnya belum rapi, ibadahnya belum jelas, kita kemudian merasa bahwa saya lebih bagus daripada dia. Secara takwanya, kita langsung berasa bahwa surga diperuntukkan buat kita dan buat mereka adalah neraka. Hati-hati sama perasaan begituan, teman-teman sekalian. Itu hati, dan hati-hati, Allah melihat hatimu. Allah melihat hatimu. Ini si iblis nih. Iblis itu ngerjain taat dengan anggota tubuhnya, tapi durhaka dengan hatinya kepada Allah. Iblis lupa bahwasanya yang menciptakan Adam adalah Allah. Maka jangan pernah lupa bahwa orang-orang tetanggamu, teman-temanmu yang belum pakai jilbab, yang auratnya kelihatan kemana-mana, yang sholatnya belum rapi, mereka adalah hambanya Allah.
hambanya Allah. Nggak usah ngeliatin keadaan mereka sekarang, tapi semuanya sama-sama hambanya Allah. Dan sebagaimana semua hamba-hambanya Allah jalanin hidup di dunia ini, semuanya masih jalanin ujian, teman-teman sekalian. Hasil ujiannya belum jelas. Nanti kalau hasil ujianmu udah jelas, silahkan kamu berbangga dengan dirimu. Kalau kamu ternyata selamat dan kemudian mereka nggak selamat, baru silakan bilang saya lebih baik daripada kamu. Kapan itu? Tar kalau kamu bisa lewat Siratul Mustaqim dengan selamat. Tar kalau kamu ternyata bisa masuk surga, bahkan boleh memilih dari pintu surga manapun yang kamu inginkan. Entar kalau tangan Nabi Muhammad terulur kepadamu dan kemudian berkata kamu adalah umatku. Entar kalau kamu dengar Allah Subhanahu wa taala berkata, aku telah ridha kepadamu, maka silahkan masuk ke dalam surgaku. Pada saat itulah silahkan menongakkan kepalamu, baik daripada kalian. Tapi sekarang selagi di dunia, teman-teman saudaraku sekalian, bahkan manusia yang paling bejat kamu lihat di atas muka bumi dalam pandanganmu, bisa jadi ia adalah calon kekasih Allah Subhanahu wa taala pada nantinya. Maka terhadap penjahat paling bejat sekalipun, pandanglah mereka dengan cara pandangnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah jamin kita bakalan selamat? Gak ada. Gak ada. Si iblis ibadah dengan anggota tubuhnya 70.000 tahun, teman-teman sekalian. Dan menjadi hal yang sia-sia ketika 70.000 tahun ibadahnya tersebut hanya sekedar anggota tubuh. Hatinya tidak pernah bisa ikut-ikutan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, sebab yang Allah lihat dari kita adalah hati.